Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan yang aman, iman, dan imun yang kuat ya. Nah, memasuki materi yang pertama, kita akan membahas mengenai elastisitas. Apa saja yang akan kita pelajari? Ibu akan memberikan peta konsepnya. Silahkan disimak. Nah, di sini kita bisa melihat peta konsepnya dan bisa melihat bahwa benda dibagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan benda plastis. Nah, apa itu benda plastis dan apa itu benda elastis? Benda plastis yaitu benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang dari luar dihilangkan. Kemudian, apa itu benda elastis? Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke keadaan semula ketika gaya yang dari luar kita hilangkan. Dan pada benda elastisiti ini, kita akan mempelajari mengenai tegangan, regangan, dan modulus Young. Serta nanti kita akan mempelajari mengenai hukum Hooke dan susunan pegas secara seri dan juga secara paralel. Nah, kompetensi dasarnya yaitu pada KD 3.2 dan 4.2, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran ini adalah mendeskripsikan karakteristik gaya pada benda elastis, kemudian mengidentifikasi modulus elastisitas. Nah, di sini Ibu memiliki sebuah video tentang pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahan. Silahkan disimak. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, pernahkah kalian melewati polisi tidur di jalan? Nah, saat melewati polisi tidur, kendaraanmu itu akan sedikit berguncang karena pengaruh dari tinggi polisi tidur tersebut. Nah, untungnya, setiap kendaraan itu memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi setiap guncangan yang terjadi di sepanjang perjalanan. Alat tersebut dinamakan peredam kejut atau shock absorber. Perlu kalian ketahui, peredam kejut itu sangat penting untuk keselamatan. Nah, tanpa adanya alat ini, bisa-bisa kendaraanmu itu akan terpental saat melewati polisi tidur atau jalan yang tidak rata permukaannya. Kalau kalian lihat gambar di atas, nah bentuk peredam kejut itu terlihat seperti pegas. Nah, hal ini menyebabkan sifatnya itu menjadi elastis. Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Nah, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut itu akan hancur. Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda itu dihilangkan disebut elastisitas. Benda yang memiliki sifat elastisitas contohnya itu pegas, karet gelang, per, dan lain sebagainya. Sementara jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya berikan dihilangkan itu, maka benda tersebut itu dinamakan benda plastis. Contoh dari benda plastis itu ada plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa benda dibagi menjadi dua berdasarkan pengaruh gaya pada sifat elastisitas bahannya. Apakah benda tersebut dapat kembali ke keadaan semula atau tidak. Kemudian, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu tentang elastisitas, regangan dan tegangan, dan juga modulus Young. Nah, di sini apa itu elastisitas? Sudah dijelaskan ya. Apabila gaya yang diterapkan terhadap satu bahan dihilangkan,
Bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula, contohnya pegas dan karet, dan juga ada lain sebagainya ya. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya, contohnya tanah liat dan lilin. Ini merupakan benda plastis. Kemudian untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Untuk memahami elastisitas benda dapat dilakukan percobaan menggunakan pegas. Jika hasil yang diperoleh digambarkan dalam bentuk grafik antara gaya berat benda dengan pertambahan panjang pegas, akan tampak pada grafik berikut. Kita bisa lihat pada grafik elastisitas. Nah, dari grafik garis lurus 0 hingga A, F ini sebanding dengan X. Artinya, benda masih memiliki sifat elastisnya. Titik A ini merupakan batas linearitas, yaitu gaya F sebanding dengan pertambahan panjang. Kemudian garis A, titik A hingga titik B di sini batas linearitas pegas. Benda masih memiliki sifat elastisitasnya, tetapi tidak linear. Kemudian, untuk garis 0 hingga B ini, benda masih dikatakan elastis. Walaupun dari titik A ke B sudah berkurang, namun masih merupakan daerah elastis. Kemudian, garis dari titik B hingga titik C ini, benda sudah menjadi plastis karena pada titik B, benda sudah pada batas elastisitasnya. Jadi, benda akan berubah menjadi benda yang plastis. Dan kemudian pada titik C di sini akan patah, merupakan titik patah benda. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan memasuki materi tegangan dan regangan. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, regangan, lompatan, dan geseran. Regangan bisa dilihat, yaitu ketika kita memberikan gaya pada benda di kedua sisinya ke arah luar, sehingga benda akan bertambah panjang. Kemudian, lompatan, yaitu ketika kita memberikan gaya ke titik pusat benda dari kedua sisinya, sehingga panjang benda akan lebih pendek daripada aslinya. Kemudian geseran di sini terjadi jika dua buah gaya yang berlawanan arah dikenakan pada sisi-sisi bidang benda. Nah, perubahan bentuk benda terjadi karena gaya yang bekerja pada benda disebut tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu tegangan sama dengan F per A. Kemudian jika benda diberi gaya, akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda disebut regangan. Secara sistematis dapat dituliskan regangan sama dengan perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula benda. Selanjutnya adalah modulus. Modulus merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan. Secara sistematis dapat dituliskan sebagai berikut. Pada benda elastis dikenal sebagai modulus Young. Nah, hubungan antara modulus dan gaya dapat dilihat dengan rumus E sama dengan F dikalikan L dibagi dengan A dikali delta L. Di sini Ibu memiliki tabel, bahan, dan juga modulus Young. Ini penting untuk dicatat. Di sini Ibu ingin langsung mengeksekusi ke contoh soal. Nomor 1 yaitu kawat piano dari baja panjangnya 1,6 meter dengan diameter 0,2 cm dan modulus Young 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Ketika dikencangkan, kawat meregang 0,3 cm. Besarnya gaya yang diberikan adalah, nah di sini kita ketahui panjang baja mula-mula yaitu 1,6 meter, diameter baja 0,2 cm, modulus Young 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat, serta delta panjangnya 0,3 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya. Langsung saja kita mengetahui jari-jari baja yaitu setengah dari diameternya.
setengah dikali 2 kali 10 pangkat min 3, yaitu 10 pangkat min 3 meter. Luasnya pi r kuadrat. Pi-nya 3,14 dikali dengan R-nya yang sudah kita ketahui, yaitu 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Sehingga ketemu 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Rumus modulus Young kita sudah ketahui, yaitu F dikalikan L dibagi dengan luas dikali delta L. Maka gayanya bisa kita cari dengan modulus Young dikalikan dengan luas dikali dengan delta L dibagi L. Nah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Dan ketemu hasilnya yaitu 1177,5 Newton. Nah, langsung ya contoh soal yang kedua. Sebuah kawat memiliki panjang 1 meter ditarik dengan gaya 4 Newton. Adapun luas penampang kawat itu 2 mm kuadrat. Dan modulus elastisitasnya 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat. Hitunglah pertambahan panjang kawat akibat gaya yang diberikan. Nah, langsung ke pembahasannya. Untuk soal ini mudah ya. Diketahui modulus Young-nya 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, luasnya 2 mm persegi, atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, panjangnya 1 meter, gayanya 4 Newton. Nah, ditanya delta L-nya. Langsung dimasukkan ke rumus modulus Young, sehingga diketahui delta L-nya adalah F dikali L dibagi A dikalikan dengan modulus Young. Kemudian langsung kita masukkan angka-angkanya dan ketemu 0,2 mm. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran materi yang pertama ini mungkin sekian, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di LMS ya. Ibu sudah berikan tugasnya, dikerjakan untuk minggu depan. Mungkin sekian. Jika ada pertanyaan, hubungi ibu bisa secara pribadi atau bisa di grup. Namun lebih baik jika di grup karena bisa untuk membagi informasi kepada semuanya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.